kembali di channel kesayangan teman-teman berfiskal.com. Nah, jadi di part 2 ini, di bagian 2 kita akan mencoba diilustrasikan. Jadi hukum Newton yang ketiga ini kita ilustrasikan dengan contoh ya. Misalkan kalau ini sebuah benda udah jelas ya. Sebuah benda gitu ya. Nah, seperti ini. Sebuah benda dikenakan beberapa banyak gaya ya. Ada sini, ada F1 gitu ya. Ada F2 ya, misalnya. Dan ternyata si benda ini apa? Bergerak ke arah sini gitu ya. Bergerak ke arah sini dengan V-nya tertentu konstan. Misalnya. Nah, berarti teman-teman pakai apa nih? Hukum 1 2 3. Oh ya jelas, V-nya konstan. Berarti A-nya 0. Berarti teman-teman pakai sigma F. Nah, gitu ya. Jadi sigma F sama dengan 0 karena V-nya konstan. Berarti nah ini juga teman-teman karena miring ini vektor. Ya, mungkin video nanti terpisah khusus tentang diagram benda bebas, bisa gitu nanti ya. Diagram bebasnya gaya boleh. Nah, ini misalnya diproyeksi ya. Jadi ada ke arah Y ya, ini juga nanti ada ke arah X ya. Jadi ini misalkan sudutnya di sini lah ya. Ini tetanya. Sama ini juga ya. Nah, ada yang ke bawah, ada yang ke sini dan ke sini ya. Jadi nanti teman-teman ada dua berarti sigma fx, sigma fx lihat f1x kan ke kanan, yang ini ke kiri gitu ya, min f2x dengan 0. Nah, nanti f1x-nya apa, cos atau sin. Jadi teman-teman tinggal hitung ya. Terus kemudian nanti juga ini f1x-nya ke bawah minus gitu ya. Ini ke bawah juga, ini ke bawah juga ya. Minus f2x, 2 ini 1y ya, sorry. 1y. Ya udah nggak apa-apa, ini kan karena soal ya, nggak apa-apa, sesuai soal. Y ya sama dengan 0. Jadi ketemu nanti nilainya ya. Dan yang kedua ya, itu contohnya benda sudah bergerak dengan percepatan tertentu. Nah, jadi misalkan sama kayak tadi ya. Jadi ada beberapa banyak gaya ya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Gitu ya. 1, F2, F3, F4. Sama caranya kayak gini. Jadi teman-teman uraikan sigma fx dan sigma fy-nya ya. Tapi di sini ada percepatannya. Karena geraknya misalkan geraknya itu balok bergeraknya ke arah x, ke arah kanan misalnya. Jadi nanti teman-teman sigma fx-nya tidak 0 m kali a karena dia ada gerakan ke arah x. Tetapi kalau arah y itu 0. Kenapa 0? Karena tidak ada percepatan ke arah y. Artinya benda tetap diam di arah y-nya ya, gitu. Jadi dari sini teman-teman bakal mengetahui yang ditanyanya. Biasanya F1-nya kayak F2-nya dan bla 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 ya. Begitupun tadi yang ini ya. Jadi untuk memahami konsep sederhana dulu. Jadi ini memang di hukum Newton ini lebih kompleks nanti terkait persoalannya. Biasanya di bidang miring gitu ya, itu lebih kompleks. Tapi ini lebih sederhana dulu. Karena saya ingin memaparkan contoh-contohnya yang sederhana dulu, simpel ya. Oke, dan yang terakhir, nah yang terakhir ini, ya, yang terakhir. Jadi yang terakhir itu biasanya tadi kan syaratnya harus apa? Syarat utama dari aksi reaksi teman-teman apa? Harus saling kontak. Ingat ya, saling kontak. Kalau tidak ada saling kontak, itu tidak terjadi aksi reaksi. Kalau kita tidak memukul seseorang, orang itu tidak marah. Artinya ada kontak. Ya, ada kontak. Kalau kita melontarkan kata-kata ke orang, itu kan memberikan aksi. Orang itu pasti membalas reaksinya, gitu loh maksudnya. Jadi ada aksi dan reaksi. Begitupun perbuatan kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang jelek, itu pasti dibalas dengan yang jelek juga. Yang baik dibalas dengan yang baik. Gitu loh maksudnya ya. Aksi reaksi itu sangat-sangat erat di dalam kehidupan kita ya. Oke. Nah, yang pertama misalkan contohnya, karena saling kontak berarti apa teman-teman? Berarti bendanya itu kontak, sentuhan ya. Nih contohnya ya, 1 dan 2. Nah, misalkan yang 1 saya dorong, nah ke sini ya, yang 1 dorong. Nah, ternyata si 1 dan 2 kan kontak nih, kontak. Nah, yang 1 pasti ngedorong 2, ngedorong kedua. Ya. Itu namanya adalah misalkan F21. F21 ke kanan, F pada 2 oleh 1, gitu bacanya ya. Nah, dengan besar yang sama nanti bakal terjadi reaksi. Ya. Jadi kalau mukulnya misalkan 10 Newton, itu pasti pengen mukul 10 Newton balik. Ya nggak mungkin 10 Newton dibalas 5 Newton, nggak bisa itu. Pasti orang pengen puas sama gitu. Ya, begitupun ini. Jadi nanti bakal dibalas ke sini, dipukul lagi
sebanyak F12 besar sama, tapi arahnya beda. Sehingga nanti sigma F-nya gitu kan, nanti sigma F misalkan karena ini udah gerak ke kanan gitu, misalkan udah gerak ke kanan misalnya, berarti sigma Fx itu sebenarnya apa? MA. Nah, ini nanti tergantung teman-teman meninjau. Kalau meninjau sistem, berarti teman-teman tinjau sistem semua. Sigma Fx nya berarti apa? Ada F yang ke kanan, ini apa? F21 ya, lihat. F21 ini ke kiri. Min F12 sama dengan M-nya karena sistem berarti M tot. M1 tambah M2 dikali A. Nah, begitu teman-teman. Sehingga ini kan besarnya sama. Kalau besarnya sama berarti F-nya yang ketemu. Ya. Tapi kalau kita tinjau salah satu benda, itu teman-teman bisa mencari nilai si masing-masing tadi. Contoh, kalau kita tinjau misalkan apa? Benda satu aja ya. Kita tinjau benda satu. Benda satu misal. Berarti ada apa di sini? Berarti sigma Fx di benda satu sama dengan M1 kali A. A-nya sama karena bareng-bareng. Berarti ada apa? Ada F ke kanan minus F21 yang ini nih. Mana? F12 ya. Karena di benda satu itu mengalami tonjokan dari 2. Jadi ini F12. F12, M12. Nah, ketemu nanti F12-nya. Kalau kita tinjau, kalau kita ingin F21 sebenarnya sama nilainya. Tapi kita tinjau 2. Kalau kita tinjau 2 berarti apa? Sigma F2 M2 kali A. Berarti yang ada cuma apa? Ini doang yang ngedorong. Berarti F21 yang adanya di sini ya. Oke, sama dengan M2A. Nanti hasilnya bakal sama. Jadi ini dengan ini dengan ini itu nanti sama. Itulah aksi reaksi. Ya, mungkin itu saja untuk cara cepat teman-teman menguasai konsep hukum Newton dengan contoh sederhana. Ya, nantikan video-video selanjutnya untuk lebih kompleks contohnya. Sampai jumpa, salam berfisikal.